Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan meyakini apapun yang telah diterangkan Allah, yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, baik terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang peristiwa yang akan terjadi supaya kita mempersiapkan diri menghadapi peristiwa yang akan terjadi, sehingga ketika terjadi kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, tapi termasuk orang-orang yang beruntung. Salah satu peristiwa yang banyak diterangkan Allah yang belum terjadi dan akan terjadi adalah adanya hari kiamat dengan berbagai macam situasi, kondisi, kejadian-kejadian yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Salah satu kejadian, keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat adalah penyesalan, nadamah, penyesalan setiap orang. Maka di dalam surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, ayat yang kedua, Allah bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan sungguh kami Allah bersumpah dengan setiap jiwa, dengan setiap orang yang menyesal. Kemudian di sebagian tafsirnya dijelaskan, yuqsimu ta'ala bin nafsi, Allah bersumpah dengan seorang jiwa, alladzi tatuku illa ma'ali umuri, yaitu yang telah menghabiskan umurnya, waktunya ketika di dunia. Wa tandamu ala fi'li sayyi'ati, dan mereka menyesal atas perbuatan buruk yang telah dikerjakan. Kenapa aku dulu berbohong, kenapa aku dulu mencuri, kenapa aku dulu berzina, kenapa aku dulu berani pada orang tua, dan lain sebagainya. Kama sebagaimana tantamu ala annaha lam tastaghfiru minal khairi,
sebagaimana mereka juga menyesal kenapa tidak banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Kenapa aku dulu sholatnya tidak saya perbanyak? Kenapa aku dulu tidak banyak mencari ilmu? Kenapa aku dulu tidak banyak berbuat kebaikan dan sebagainya? Fahiyya daiman, dan itu akan terjadi secara berterus-terusan, ya. Tidak cuma sekali dua tapi berkali-kali, sehingga sampai dia mencela kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu, dengan ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita bahwa kita itu semuanya besok akan menyesal ketika sudah ada di padang mahsyar. Salah satu tadi adalah karena kita tidak banyak berbuat kebaikan. Kemudian pelajaran yang kita ambil dengan adanya informasi tadi, maka kita harus semakin banyak memperbuat kebaikan supaya apa? Supaya penyesalan kita akan semakin berkurang. Jadi semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka penyesalan kita akan semakin berkurang. Dan sebaliknya, kalau kita tidak banyak-banyak membuat kebaikan, maka kita akan semakin menyesal. Terus kemudian apa saja penyesalan yang akan terjadi? Ya. Yang pertama, orang itu akan menyesal karena tidak maksimal dalam beramal di dunia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 23 dan 24, Allah menjelaskan orang-orang yang dia menyesal besok di akhirat. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada itu semua orang itu akan ingat, akan eling, tetapi ingatnya itu sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesempatan. Kalau di dunia ini ada kesempatan tapi nggak ingat, nggak eling, nggak sadar. Dan nanti di akhirat orang tuh sadar, eling, tapi sudah nggak ada kesempatan. Maka berbagailah orang-orang yang beriman ketika di dunia, ketika masih ada kesempatan, mereka diberi ingat, diberi kesadaran pentingnya suatu kebaikan-kebaikan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian orang tadi berkata, wahai alangkah celakanya aku sekarang. Seandainya aku tahu dulu ketika hidup di dunia, maka dulu saya akan berbuat kebaikan untuk kehidupanku saat ini, saat di akhirat. Jadi besok kita di akhirat itu sangat-sangat butuh sekali kepada amal soleh yang amal itu dilakukan ketika hidup di dunia. Makanya monggo kita harus semakin sadar, man amila sholihan falinafsihi. Barang siapa yang berbuat amal untuk dirinya sendiri, kita sholat ya untuk kita. Maka pentingnya kesadaran, sadar untuk berbuat kebaikan semaksimal mungkin. Jangan merasa sudah banyak kebaikan atau amalan. Kebutuhan kita terhadap pahala di akhirat itu jauh lebih banyak dibanding dengan kebutuhan kita terhadap uang dalam kehidupan dunia ini. Kemudian juga di surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 sampai 100, Allah menjelaskan, hatta idza jaa ahadul mautu, sampai ketika telah datang kepada mereka kematian. Orang hidup di dunia diberi usia, waktu, kesempatan, potensi, nikmat, sampai menjelang kematiannya, sampai sakaratul maut. Qala, dia berkata ketika sudah dibuka fitnahnya,
Ketika saat orang sudah nyawanya di tenggorokannya, ya, ketika sudah ditampakkan manfaat pahala, qala dia berkata, Rabbi irji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, berilah waktu lagi kepadaku untuk hidup di dunia, la'alli a'mala sholihan fi ma taraktu, supaya aku bisa beramal soleh terhadap amal-amal yang kemarin saya tinggalkan. Kemarin saya tidak sholat, tolong diberi waktu, saya akan sholat. Kemarin saya tidak ngaji, tolong saya akan mengaji, dan lain sebagainya. Terus kemudian Allah berfirman, kala, tidak begitu, sudah, waktunya sudah habis, ya. Waktu hidupmu di dunia sudah habis. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat, dalam namanya apa, pelamis saja, lamis saja. Itu hanya kalimat yang dia mengucapkannya. Seandainya nanti dibalikkan ke dunia, ya seperti itu lagi, ya. Wa min warahim, dan di belakang mereka ada barzah, pun ada barzah, ada sekat, ila yaumatun, sampai hari dikembalikan atau dibangkitkan. Jadi dengan ayat ini juga dipahami bahwa setiap orang itu nanti akan menyesal ketika rohnya sudah ada di tenggorokan. Salah satu sahabat Nabi ada namanya Sa'ban. Ketika menjelang kematiannya, dia berkata dengan 3 ucapan pengandaian. Seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Itu pakai seandainya semua. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin, ya. Seandainya lebih jauh, itu ketika Allah Ta'ala tunjukkan pahala dia ketika dia menuntun orang yang akan ke masjid, selangkah, 2 langkah, 3 langkah, setiap langkah ditunjukkan pahalanya, maka dia berangan-angan, oh, seandainya dulu aku menuntun dengan lebih jauh akan lebih banyak pahala saya. Seandainya yang baru, ketika dia ditampakkan pahala, memberikan kain atau bajunya yang lusuh, ya, maka dia bertamana, oh, kalau tahu dulu begitu, seandainya yang baru tentu akan lebih banyak pahalaku. Yang ketiga, seandainya semuanya, ketika ditambahkan pada dia pahalanya ketika dia memberi separuh piring nasi, separuh piring, ya, maka ditampakkan pahalanya, maka dia berangan-angan, oh, kalau tahu begitu dulu saya akan kasihkan semua. Itu adalah bentuk angan-angan atau cita-cita yang sudah tidak mungkin tercapai. Makanya mumpung kita semua itu masih ada kesempatan, mari kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan dan waktu di dunia ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kemudian orang mati syahid saja itu akan pengen kembali ke dunia lagi. Kenapa? Karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Padahal kalau kita lihat dohirnya, lahirnya atau jasadnya orang mati syahid, boleh saja adalah sangat mengerikan atau menakutkan atau sangat menyedihkan, tapi ternyata dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa sehingga dia pengen untuk mendapatkannya lagi. Nabi bersabda, ma min abdin, tidaklah seseorang hamba yang yamutu lahu indallahi khairun, yang telah meninggal kemudian di hadapan Allah dia sudah diberi kebaikan, sudah diberi pahala yang besar,
yuqibu ayarji'a ila dunya, kemudian dia kepingin kembali lagi ke dunia. Sudah dapat kebaikan-kebaikan kok pengen lagi hidup di dunia. Wa analu dunya wa ma fiha, dan tidaklah bagi kita dunia dan apa yang ada di dalam. Maksudnya dia tidak menginginkan kenikmatan dunia. Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Lah untuk apa dia pengen kembalikan kok tidak untuk mencari nikmat dunia, ya? Memang dia tidak cari nikmat dunia tapi cari pahala di dunia, ya. Lima yara min fadli syahadah, karena dia melihat keutamaan fadilah dari orang-orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu seandainya diberikan kesempatan lagi, dia pengen kembali ke dunia untuk berjihad di jalan Allah supaya mendapatkan pahala yang sama. Bahkan di hadis yang diterangkan sampai 10 kali, ya, sekali, dua kali, sampai 10 kali itu kalau diizinkan Allah, tapi tidak diizinkan karena dunianya sudah tidak ada. Jadi mari kita juga berusaha untuk mau berjihad di jalan Allah, ya, dengan berbagai macam apa yang ada pada kita, termasuk mencari ilmu. Karena Nabi bersabda, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali kepada rumahnya. Kemudian mari kita juga pentingnya untuk memperjuangkan, mendakwahkan, mentabligkan agama Ta'ala supaya saudara kita yang lain juga memahami, sehingga mereka juga menjadi saudara kita besok masuk di surganya Allah Ta'ala yang paling tinggi. Terus kemudian yang berikutnya penyesalan, ya, penyesalan ingin kembali ke dunia untuk berinfak. Ketika manusia itu diberi sebagian nikmat atau harta Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat. Kemudian ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang bakhil, yang kedua adalah orang yang dermawan. Lah orang bakhil itu ketika di dunia mereka nggak mau infak atau sedikit infaknya. Kenapa? Karena merasa akan mengurangi hartanya. Lah orang-orang bakhil itu nanti kalau dia menjelang mati, ya, mereka akan menyesal dan kepingin untuk menginfakkan harta yang dia punya. Di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat yang ke-10 sampai 11, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, dan infakkanlah sebagian, bukan semuanya, sebagian ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli, dari sebelum ayatiya datang kepada kalian al-mautu, kematian. Infaklah kamu, sedekahlah kamu sebelum datang kematian. Kalau kamu nggak infak, nggak banyak sedekah, kemudian kamu menjelang kematian kamu, fayaqulu, maka dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak mengakhirkan aku kepada waktu yang dekat, undurkanlah sedikit saja wahai Allah Ta'ala. Fasaddaqa, maka aku akan sedekah. Dan aku kepengin jadi orang-orang yang soleh. Jadi sebagian yang disesalkan setiap orang
adalah mereka tidak banyak sedekah. Makanya mumpung kita masih sempat, ya, sedekahkanlah apa yang telah direncanakan kepada kita. Kalau nggak punya uang ya barang, nggak punya barang ya tenaga, nggak punya tenaga ya doa. Ya, jadi kita harus bersedekah, ya. Kalau nggak punya apa-apa ya kamu tahan keburukan kamu kepada saudara kamu, namanya sedekah. Terus wala yaqra'u nafsan idza jaa ajalha, dan tidak akan Allah itu mengakhirkan, mengundurkan ajal bagi setiap orang ketika ajalnya sudah datang. Nggak ada pengunduran, nggak ada perpanjangan, ya. Sudah datang maka tetapnya di situ, maka tidak ada kesempatan lagi. Makanya mumpung kita masih segar, masih punya kesempatan, masih ada kemampuan, maka kita harus banyak-banyak sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Nabi bersabda bahwa sedekah itu tidak akan terbagi, bahkan malah bertambah. La yang seluruh makhluk bisedekatin bal yazdad, tidak akan harta berkengkaran sedekah, bahkan akan tambah dan tambah. Makanya mumpung masih banyak orang yang pengen diberi, monggo kita banyak-banyak untuk bersedekah kepada orang lain. Yang berikutnya, menyesal tidak mau mengikuti Rasulullah. Muhammad SAW adalah orang yang diutus Allah untuk memberikan bimbingan, pelajaran, pendidikan, arahan, tausiah kepada manusia supaya amalannya itu cocok dengan apa yang dikersake Allah, ya. Tetapi dalam kenyataan banyak godaan setan, sehingga sebagian orang tidak mau mengikuti pada sunnah Rasul. Mereka menciptakan aturan atau cara sendiri, bahkan mereka mengikuti kepada para pemimpin-pemimpin yang menyimpang dari ajaran agama. Maka besok akan menyesal. Kenapa? Karena amalnya tidak diterima Allah Ta'ala. Maka di surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-44, Allah berfirman, wa angdirin nasa, wahai Rasulullah, berilah peringatan kepada manusia, yauma ya'timul adzabu, hari ketika akan datang pada mereka al-adzabu, adab bermakna hari kiamat, ya. Fayaqulu, maka mereka akan berkata, di hari kiamat mereka akan berkata, alladzina dzalamu, yaitu orang-orang yang zalim, Rabbana akhirna, wahai Tuhan kami, ya Allah, akhirkanlah, undurkanlah waktu kami ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat, waktu yang sebentar saja. Ujib dakwataka, kami akan mengijabahi, mengiyakan, melaksanakan dakwah kamu, wa nattabi rasul, dan kami akan mengikuti para rasul. Jadi orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka mengikuti para pemimpin atau idola-idola atau yang lainnya yang tidak cocok dengan Rasulullah, maka mereka akan menyesal. Contoh bab apa? Bab masalah makan lah, ya. Makan, kalau Nabi bersabda kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kanan. Makan atau minum dengan duduk, la yasfanna qaiman, janganlah kalian minum dengan berdiri. Terus ada orang yang makannya sama minumnya tuh pakai tangan kanan, tangan kiri, ya, sambil berjalan, katanya lebih modern, lebih dan sebagainya, ya. Maka besok akan menyesal. Kenapa? Tidak diterima sebagai amal soleh. Demikian juga tentang masalah kehidupan yang lainnya, ya, masalah
tidur, masalah berkeluarga dan sebagainya, atau bahkan masalah beribadah. Ada sebagian orang yang tidak mau mengikuti pada Rasul, ya, ibadah buat sendiri sesuai dengan apa yang dia sukai. Lah itu nanti mereka akan menyesal karena tidak akan diterima sebagai amal soleh, karena amal-amal itu akan diterima syaratnya yang pertama adalah cocok dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya, Nabi bersabda bahwa man amila amalan laisa fi auna fa huwa raddun. Barang siapa yang dia beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah contoh dari kami, maka dia akan tertolak. Jadi utamanya ibadah mahdhah harus cocok dengan apa yang telah dicontohkan Rasul, ya. Terus Allah juga berfirman bahwa laqad kana fi rasul uswatun hasanah, bahwa pada pribadi Rasul itu ada uswah, ada contoh yang baik, ya, bagi orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang dia beryakin akan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Makanya kalau kita menjadi orang beriman, yuk kita berusaha untuk mengikuti itba kepada Rasulullah supaya amal kita besok diterima oleh Allah Ta'ala. Terus kemudian berikutnya di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-53, Allah juga berfirman, hal yang duna illan ta'wilah, hal adakah tidaklah yang duruna mereka menunggu illa ta'wilah kecuali kehancuran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika datang kepada mereka kehancurannya, yaqulul ladzina nasuhu, berkatalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ketika hidup di dunia merasa mereka melupakan Allah Ta'ala. Min qablu, dari sebelumnya, qad ja'al rasulullah rabbina bil haqqi, sungguh telah datang kepada mereka utusan Allah dengan membawa barang atau ajaran yang hak, ya. Nabi Ibrahim datang kepada umatnya dengan ajaran yang hak. Nabi Musa, dan Nabi kita Nabi Muhammad juga membawa ajaran yang hak. Falana min sufa'u, apakah bagi kami ada pensafaat, penolong, pembela Fasmaulana yang akan memberikan pembelaan kepada kami suatu pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Maksudnya bagi siapa yang ketika hidup di dunia mereka tidak mengikuti pada Rasulnya, ya tidak akan ada pensafaat, nggak ada penolong, nggak ada pembela besok di hadapan Allah Ta'ala. Contohnya pada zaman Nabi Ibrahim, ada seorang raja namanya Namrud dan orang-orang yang mengikutinya. Maka bagi mereka tidak ada pensafaat di hari kiamat. Ya, kenapa? Karena nggak mengikuti kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mereka bertamana, kalau begitu apakah kami bisa kembali ke dunia untuk beramal selain amal-amal yang kemarin sudah kami lakukan. Kemarin kami hidup dengan cara-cara jahiliyah, cara-caranya orang kafir, caranya orang munafik, caranya orang musyrik. Kalau kami selalu begini, sekarang kami akan kembali lagi ke dunia untuk beramal dengan amalnya orang-orang yang beriman. Tapi tidak akan terjadi, itu hanya sebagai suatu angan-angan. Qad khasiru anfusahum, maka sungguh telah rugilah pada diri mereka, wa dhalla anhum, dan mereka tersesat,
maka yang farikun dari apa yang mereka ketika dina mereka telah membikin ajaran. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak cocok dengan apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya, mereka akan besok di hari kiamat, ya, amalnya tidak diterima, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Makanya kita ketika hidup di dunia jangan sampai mengikuti aliran isme, ajaran-ajaran yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya, meskipun kadang-kadang banyak pengikutnya, ya. Terus yang berikutnya, menyesal karena tidak memaksimalkan panca indera. Kita diberi mata, telinga, ya, lisan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menyesal. Di surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat yang ke-12, Allah menjelaskan, walau taro idil musrimuna naqsu ala rusihim, dan seandainya engkau melihat idil musrimuna, ketika orang-orang yang banyak dosa, naqsu rusihim, mereka menundukkan kepalanya, inda rabbihim, di sisi pemelihara mereka, ya. Rabbana absorna, wahai Tuhan kami, berilah penglihatan. Maksudnya penglihatan kami ini hendaklah engkau beri kemampuan untuk melihat. Wasamna, dan perdengarkanlah kepada kami, berilah telinga kami kemampuan untuk mendengar. Farajina, maka kembalikan kami ke dunia, na'mal sholihan, untuk kami bisa beramal yang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Contoh Pak nggih, mungkin kalau di sekitar kita, di daerah kita kan sudah banyak masjid, ada diadzani kurang lebih 5 kali sehari. Pertanyaannya, secara fisik hampir setiap orang tuh dengar adzan. Kenapa? Masjidnya banyak Pak, ya, tapi yang datang di masjid berapa? Gitu. Ada yang dengar, tapi ada yang tidak dengar. Telinganya dengar, tapi hatinya nggak dengar, ya. Itu maaf saja, dalam bahasa agak asing berarti telinganya itu budek, ya, artinya nggak mampu mendengar adzan tadi. Buktinya nggak datang, ya. Kenapa? Karena adzan itu kan panggilan untuk sholat, itu contoh. Atau yang lainnya, ya, ketika orang baca Quran 1 jam kuat nggak Pak? Kuat. Baca HP 3 jam kuat nggak? Jadi kalau baca HP itu 3 jam kuat, ngegame 5 jam kuat nggak? Kuat Pak, ya. Dari subuh sampai maghrib saya ngegame kuat kok. Baca Quran dari subuh sampai maghrib kuat nggak? Gitu. Itu namanya mata kita tuh enggak atau belum diberi kemampuan untuk kebaikan. Termasuk lisan kita ini, ya, lisan kita kadang-kadang begitu. Lah, orang-orang yang ketika hidup di dunia diberi panca indera kemudian tidak maksimal akan menyesal, ya. Mereka pengen kembali di dunia untuk memaksimalkan penggunaan panca inderanya supaya dapat mendapatkan pahala yang banyak. Makanya monggo sekarang kita harus berlatih, ya, bahasa itu mengupgrade, ya, meningkatkan kemampuan indera kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Mata kita supaya lebih tahan dalam berbuat kebaikan, bagaimana telinga kita juga begitu dan sebagainya, ya. Terus terakhir saya singkat saja, di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 27 sampai 28 Allah berfirman, walau taro, dan ketika engkau melihat
in wuqifu alan nari, ketika diwakafkan, diberhentikan, dikumpulkan atas neraka, bimakna di depan neraka. Faqalu, maka mereka orang-orang yang kafir berkata, ya laitana, wahai alangkah celanya kami, muraddu, seandainya kami dikembalikan ke, maksudnya sekarang celaka, supaya nggak celaka sebaiknya kami dikembalikan ke dunia. Walau nukadzibu bi ayati rabbina, dan nanti seandainya dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itulah penyesalan mereka, ya. Bal badallahum maka yukhuna min qablu, bahkan sekarang saat ini ketika sudah sampai di depan neraka, tampaklah bagi mereka hasil usaha mereka yang mereka mengingkari, yang mereka mendustakan, yang mereka berbuat dosa sebelumnya itu ketika hidup di dunia, ya. Walau la'atul limanuhu anu, seandainya mereka tuh dikembalikan ke dunia, ya paling-paling mereka ya beramal seperti itu, ya. Tidak akan memperbagi amalnya. Kenapa? Karena memang di dunia ada godaan-godaan. Makanya memang kalau kita lihat di dunia ini semua orang tuh ada godaan-godaannya. Nah, tergantung bagaimana setiap orang tuh dalam mengatasi godaan-godaan. Beda dengan kelas malaikat, ya. Malaikat itu kan nggak ada godaan, nggak punya nafsu, ya. Sehingga kalau anak sekolah itu seandainya dikasih soal, terus dikasih kunci, ya, kemudian benar semuanya, kan nggak ada prestasi. Kenapa? Karena sudah ada kuncinya, ya. Nah, beda dengan kalau dikasih soal, nggak dikasih kunci, dia ngerjakan sendiri, itu namanya prestasi. Nah, makanya kita juga begitu. Kita harus sadar bahwa setiap kita itu pasti ada godaan-godaan. Makanya pentingnya kita berusaha untuk mengatasi godaan, kemudian kita berlatih untuk semakin mempotensikan, memaksimalkan potensi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, supaya kita besok tidak masalah di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.